Halo, kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu perintah dasar Linux. Sekarang kita masuk ke prompt. Bisa dilihat di depan, garis yang warna merah menunjukkan nama user aktif. Kemudian kolom garis yang warna hijau itu berarti nama komputer. Kemudian dilanjut dengan garis bergelombang, itu menunjukkan direktori atau folder yang aktif. Kemudian dilanjutkan dengan menunjukkan user yang sedang aktif. Kalau dia gambarnya seperti dolar, dia menunjukkan user yang biasa atau user biasa. Kalau gambar tagar, berarti user yang sedang mengakses root. Jelas ya sampai sini. Kemudian masuk ke format penulisan. Tadi yang seperti dolar itu adalah prompt. Kemudian dilanjutkan dengan perintah atau command. Kemudian dilanjut dengan option. Kemudian dilanjut dengan path. Perintah yang pertama yang harus kita ketahui adalah man. Man adalah salah satu perintah atau komen yang bisa memberikan informasi lengkap manual mengenai perintah dasar yang ingin kalian ketahui. Untuk komen man itu menunjukkan kita untuk mengetahui deskripsi-deskripsi yang kita pakai. Langsung saja kita ketikkan man ls. Nah, ls adalah list directory content. Nah, di sini bisa dilihat deskripsi man. Untuk keluar dari perintah man, kita tekan saja Q. Selanjutnya ada info. Info sama saja seperti man, cuma dia bisa membaca dokumentasi suatu perintah. Jadi dia tuh lebih lengkap. Langsung saja info ls. Nah, di sini banyak banget dokumentasinya. Untuk keluar dari ini juga pecahan key. Dilanjutkan dengan apropos. Apropos menampilkan informasi singkat perintah yang hanya Anda ketahui sebagian, atau menampilkan perintah yang berhubungan dengan sesuatu. Langsung saja kita tuliskan apropos delete contohnya. Nah, langsung di sini apropos langsung menunjukkan komen-komen delete yang valid. Kemudian kita lanjut ke what is, yaitu dia menampilkan informasi singkat perintah. Ya, langsung saja what is. What is ini sama seperti apropos, cuma dia lebih singkat. Jadi contoh saja what is user del. Nah, akan keluar seperti ini. Lanjut ke command help. Help adalah bantuan berupa option yang bisa kita tambahkan ke perintah dasar yang kita inginkan. Contohnya, jadi untuk command help ini bisa diletakkan setelah komen biasa. Jadi contoh saja tulisan ls help. Nah di sini langsung kelihatan option ls. Kemudian ada history, yaitu menampilkan perintah yang pernah kita ketik pada terminal. History.
Nah, di sini langsung kelihatan apa saja yang sudah kita cari di terminal ini. Selanjutnya ada completion, yaitu auto prediksi yang kita gunakan untuk melengkapi perintah yang kita ketikkan. Nah, jadi completion ini bukan komen atau perintah ya, cuma dia untuk membantu kita untuk mempersingkat waktu dalam kita mengetikkan komen. Contohnya cd, karena saya tadi sudah membuat folder, jadi kita cari folder. Nah, jadi untuk completion ini kita cuma tekan tab, jadi lebih singkat, tidak harus mengetik semuanya. Selanjutnya ada informasi kesalahan. Yang pertama ada comment not found, itu yang berarti sistem nggak bisa nemu apa yang kalian maksud, apa yang kalian perintah. Itu bisa jadi karena typo, jadi sistem nggak bisa baca apa yang kalian maksud. Terus yang kedua ada invalid option. Yang ketiga ada no such file or directory. Seperti namanya, sistem tidak bisa menemukan file atau directory yang kalian maksud. Kemudian ada missing operand, yaitu terjadi jika komen kalian tidak komplit, atau jadi sistem kebingungan, tidak bisa menemukan ya. Saya contohkan comment not found. Misalnya saya ketikkan mk3. Nah, di sini akan tertulis mk3 not found. Did you mean mkdir? Nah, mungkin yang kalian maksud itu mkdir. Ini bisa terjadi karena apabila kalian salah ketik atau typo atau salah menulis komen. Hal ini bisa dihindari dengan kita cari tahu dulu apa perintahnya dengan kita menggunakan apropos. Contoh saja, kalau kita tuliskan di sini delete. Nah, delete comment not found. Coba kita pakai apropos. Delete. Nah, di sini langsung kelihatan komen-komen delete. Kesalahan invalid option saya contohkan, misal kita ls set. Nah, langsung invalid option. Coba ls ini ls help. Untuk kesalahan yang ketiga, yaitu no such file or directory, itu bisa terjadi karena sistem tidak menemukan file yang kita tuju. Contohnya nah, langsung no such or directory. Untuk menghindari kesalahan ini, sebenarnya kita langsung saja pakai yang completion itu yang tadi prediksi. Bisa jadi pakai itu. Jadi contoh kita tuliskan cd vol tab, langsung ketemu ya foldernya yang kita tuju. Untuk kesalahan missing operand itu terjadi apabila kita kurang lengkap
Untuk kesalahan missing operan itu terjadi karena komen kalian tidak komplit. Langsung saja saya contohkan, kita tuliskan mkdir. Di sini langsung terjadi missing operan karena mkdir itu tidak bisa terbaca kalau tidak ditambahin pad. Jadi kita harus menambahkan padnya. Contohnya mkdir help. Di situ langsung muncul direktorinya. Karena tadi saya tidak menuliskan direktorinya, jadi terjadilah missing operand. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.